Baiklah, kami mahasiswa dari STT Abdi Sabda Medan, yaitu dari kelas 1 C Teologia, akan menjelaskan sajian kami yaitu dengan judul Paulus tiba di Roma. Salah satu ambisi dari Paulus adalah mengunjungi kota Roma. Paulus melihat bahwa tugas misionernya adalah untuk mendirikan jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma. Pada tahap tersebut, Paulus telah menyelesaikan tugas di wilayah kerjanya. Ia membentuk jemaat-jemaat yang berkembang pesat di semua pusat penduduk yang utama. Tujuan Paulus pada tahap ini adalah bahwa Paulus ingin memastikan bahwa selama masa hidupnya Injil disebarkan ke seluruh dunia beradab, yaitu Roma. Paulus dan bangsanya sendiri. Dalam penulisan surat kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus membuat apa yang tampaknya seperti suatu nubuat. Paulus menginginkan supaya mereka berdoa baginya, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Paulus lebih dibenci di Yudea daripada di tempat yang lain dan yang menyebut dirinya Kristen, karena dalam pandangan mereka, ia adalah seorang pengkhianat iman Yahudi. Paulus adalah seorang Farisi yang telah dipercayakan dengan hak istimewa yang ternilai harganya untuk menafsir hukum Taurat. Sebagai seorang Kristen, mereka mengatakan bahwa ia telah menghina hak istimewanya itu dengan menyatakan hukum Taurat tidak memadai sebagai alat keselamatan dan tidak berdaya sebagai sumber inspirasi moral. Bertentangan dengan apa yang dikatakan lawan-lawan Paulus, sebenarnya Paulus sangat menghargai warisan kebudayaan Yahudinya dan itu merupakan suatu hal yang sangat menyusahkan Paulus. Ia enggan memikirkan bahwa Allah telah menolak bangsa Yahudi sama sekali. Ia merasa bahwa mereka salah mengerti akan tujuan perjanjian lama, sedangkan Paulus sekarang sudah mengerti seluruh makna oleh karena hubungannya yang baru dengan Yesus Kristus yang merupakan penggenapan perjanjian lama yang sejati. Sebagai tanda bahwa Paulus tetap memperdulikan bangsanya sendiri, Paulus mengumpulkan dana di jemaat-jemaat bukan Yahudi bagi jemaat-jemaat Yahudi di Yerusalem. Hal tersebut menunjukkan bahwa apapun perbedaan teologis antara jemaat-jemaat Yahudi dengan jemaat-jemaat bukan Yahudi, mereka dipersatukan dengan cara yang praktis. Paulus berangkat ke Yerusalem bersama orang Kristen dari Berea, Tesalonika, Derbe dan Efesus dan ditemani Lukas serta Timotius. Seperti ia telah mengetahui bahwa ia melakukan suatu tindakan yang ceroboh sebab dalam perjalanannya ia berhenti di Miletus dan meminta para penatua jemaat Efesus menemuinya. Dalam pembicaraan dengan mereka, ia menerangkan bahwa rasanya ia tidak ingin melihat mereka lagi. Ia mengatakan bahwa apa yang akan didapatkan dari orang-orang Yahudi adalah penjara dan sengsara. Tetapi meskipun demikian, ia tetap mendapat kesempatan seperti sebelumnya. Ia menempatkan kemuliaan Tuhannya di atas keselamatan dirinya sendiri dengan mengatakan, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Tiba di Yerusalem, kekhawatiran dan dugaan-dugaan pun terjadi. Laporan-laporan yang dibawa ke Yudea oleh orang Yahudi mengandung cerita yang berlebihan tentang putusnya hubungan Paulus dengan agama Yahudi. Mereka tidak menyebut konsesi-konsesi yang terkadang dilakukan Paulus terhadap prasangka Yahudi. Yakobus yang sekarang menjabat sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem menjelaskan situasinya secara rinci, yaitu dengan mengatakan, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Yakobus sama seperti Paulus mengharapkan supaya dana yang dibawa oleh Paulus dan kawan-kawannya akan menenangkan orang-orang Kristen Yahudi yang bersikap bermusuhan. Ia juga menasihatkan Paulus supaya menunjukkan etikat baik terhadap orang-orang Yahudi dengan membayar biaya nazar 4 orang Kristen Yahudi dan ikut serta dalam puasa mereka. Paulus pun setuju dengan hal demikian. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam orang. Pada akhir masa puasa, beberapa orang Yahudi di provinsi Asia melihat Paulus di Bait Allah. Mereka pun jadi gusar karena telah mengira bahwa Paulus telah menajiskan Bait Allah dengan membawa beberapa teman bukan Yahudinya ke dalam Bait Allah. Hal demikian merupakan tindakan kejahatan yang berat dan merupakan salah satu dari sedikit tindakan kejahatan yang membawa kepada hukuman mati yang diizinkan oleh penguasa Roma untuk diadili dan dihukum oleh orang-orang Yahudi sendiri.
Untuk menjamin supaya tidak seorang pun melakukan kejahatan seperti itu secara tidak sadar, suatu inskripsi telah diukir di atas gerbang utama Bait Allah pada zaman Paulus. Dalam 3 bahasa, inskripsi tersebut berbunyi, tidak seorang asing pun boleh memasuki daerah yang dibatasi rintangan-rintangan yang mengelilingi Bait Allah dan pelatarannya. Siapa saja yang tertangkap melakukannya harus menyalahkan dirinya sendiri bagi kematiannya. Terbelenggu karena Yesus. Orang-orang Yahudi yang melihat Paulus berada di Bait Allah hendak bertindak tanpa keputusan dari pengadilan dengan membunuhnya di situ. Tetapi kemudian komandan Roma datang dan menyelamatkan Paulus bukan karena menaruh simpati padanya, melainkan karena ia berusaha menghindari huru-hara. Perwira Roma menganggap bahwa Paulus adalah seorang penghasut politik. Ia bermaksud untuk mencambuknya untuk mendengar kebenaran daripadanya ketika Paulus menuntut kekebalan dari perlakuan seperti sesuai haknya sebagai seorang warga Roma. Langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan Sanhedrin, yaitu Dewan Tertinggi Yahudi. Tuduhan terhadap Paulus merupakan suatu urusan agama yang berkaitan dengan hukum Yahudi dan Sanhedrin merupakan badan yang cocok untuk menanganinya. Akan tetapi, pertemuan tersebut berakhir dengan kekacauan karena Paulus menyebabkan terjadinya pertikaian antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dengan menyatakan bahwa ia masih tetap seorang Farisi yang baik dan percaya akan kebangkitan orang mati. Yerusalem merupakan salah satu tempat paling berbahaya bagi orang Roma. Ketika terdengar ada rencana membunuh Paulus, ia dibawa dengan penjagaan kuat ke Kaisarea, markas besar Roma di pesisir Palestina. Di sana ia terhindar dari perhatian langsung para penguasa Yahudi. Di Kaisarea, Paulus diadili lagi oleh prokurator Roma, yaitu Felix. Pada saat itu, tuduhannya bukan hanya penajisan Bait Allah, tetapi ia menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi kemanapun ia pergi. Ada paralel yang jelas antara pengadilan Paulus dan pengadilan Yesus. Dalam kasus Yesus, tuduhan mula-mula yang dilontarkan orang-orang Yahudi menyangkut soal agama, tetapi kemudian diubah menjadi tuduhan politik di hadapan hakim Roma supaya dapat dikemukakan suatu tuduhan yang pasti menurut hukum Roma. Meskipun Felix sama seperti semua pejabat Roma lainnya yang membenci segala sesuatu yang menimbulkan kericuhan, ia yakin bahwa Paulus tidak bersalah. Felix kemudian menunda keputusan tentang perkara tersebut, sebagian disebabkan ia berharap menerima uang suap dari Paulus. Pada saat itu, kira-kira 59 Masehi, Felix dipanggil kembali ke Roma untuk mempertanggungjawabkan tindakannya mengenai urusan-urusan lain. Prokurator baru bernama Porcius Festus yang juga mendengar kasus dari Paulus. Porcius mengusulkan suatu sidang pengadilan lain di Yerusalem, sesuatu yang tak mungkin diterima oleh Paulus. Ia mengetahui akan risiko pembunuhan di sana, dan ia juga dapat mengantisipasi terjadinya penundaan-penundaan lagi. Ia telah dipenjarakan selama 2 tahun. Paulus tahu bahwa ia harus mencapai tujuan akhirnya, yaitu Roma. Kemudian Paulus memutuskan untuk memakai haknya naik banding kepada pengadilan tertinggi di Roma. Festus kaget karena Paulus naik banding kepada kaisar di Roma, sebab ia menyadari betapa lemahnya perkara terhadap Paulus dan tidak tahu apa yang harus dilaporkannya kepada kaisar. Ketika Herodes Agripa II mengunjungi Kaisarea, Paulus dipanggil lagi menghadap mereka berdua dengan harapan Agripa yang mengetahui lebih banyak tentang urusan-urusan Yahudi dan dapat menyarankan suatu penyelesaian. Kedua penguasa tampaknya terkesan dengan berita Paulus, meskipun mereka tetap mencoba untuk menghindar dengan membuat lelucon tentangnya. 2.3 Perjalanan ke Roma. Akhirnya keinginan Paulus terpenuhi dan dia dikirim ke Roma, ditemani Lukas dan seorang teman lainnya, Aristarchus. Ia berlayar dalam kapal yang penuh dengan penjahat-penjahat yang diganjar hukuman. Kapal-kapal penjara secara teratur mengadakan pelayaran dari Palestina ke Roma pada waktu itu. Orang-orang Roma menjaga agar gelanggar-gelanggar di Roma tidak pernah kekurangan tenaga manusia dengan mengimpor penjahat-penjahat terkutuk dari wilayah-wilayah kerajaannya. Saat berada di dalam kapal penjara, ternyata Paulus diperlakukan sebagai kasus khusus. Kenyataan ia membawa 2 teman dan disertai 2 hamba menunjukkan bahwa ia mengadakan perjalanan sebagai seorang Roma yang berada. Kenyataan ia dapat diminta nasihatnya tentang seluk-beluk perjalanan dan juga memberi kesan bahwa Paulus memiliki kedudukan khusus. Perjalanan ke Roma dengan peristiwa badai dan kapal yang karam merupakan salah satu penggambaran yang paling jelas tentang pengalaman seperti itu dalam seluruh literatur purba. Dan ternyata merupakan laporan dari tangan pertama mengenai perjalanan tersebut. 2.4 Tiba di Roma.
Ketika musim salju sudah lewat, mungkin pada bulan Desember sekitar tahun 59, Paulus mendarat di Pulau Malta. Bulan Maret tahun berikutnya mereka meneruskan pelayarannya naik sebuah kapal dari Alexandria, kapal gandum yang selama musim dingin berlabuh di pulau tersebut. Lautan kembali tenang dan tidak ada bahaya lagi. Mereka tiba di Sirakusa di Sisilia, tinggal di sana 3 hari lalu terus berlayar ke Rhegium atau sekarang Reggio di sebelah ujung selatan Italia. Sehari kemudian turunlah angin selatan. Mereka sangat gembira karena dengan angin tersebut mereka akan segera sampai di Roma. Pada hari kedua tibalah mereka di Puteoli yang letaknya tidak jauh dari Napoli sekarang. Paulus dan kawan-kawannya sangat bergembira ketika sudah sampai di Puteoli. Paulus tetap sebagai orang tahanan dan kemanapun ia pergi selalu diiringi oleh pengawal. Akan tetapi pengawalan itu hanyalah sekedar memenuhi syarat saja, karena pengalaman mereka selama masa lampau yang penuh dengan kesusahan dan juga penderitaan, maka telah terjalin tali persaudaraan antara para pengawal dengan yang dikawal, sehingga suatu perpaksaan tidak terasa lagi. Di Puteoli mereka tinggal seminggu, dan selama itu Paulus bisa bergabung dengan leluasa dengan saudara-saudara yang ada di sana. Perjalanan selanjutnya adalah mereka berjalan melalui darat. Rombongan tersebut menuju kota Kaisar melalui jalan raya yang ternama, yaitu Via Appia, yang juga disebut dengan Permaisuri Jalan Raya. Semakin dekat mereka ke Roma, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati Paulus. Roma yang merupakan kota yang tidak mengenal Tuhan, kota tempat bersemayam kaisar-kaisar yang bengis, yang mempermainkan jiwa manusia. Beberapa pertanyaan yang timbul dalam pikiran Paulus, yakni yang pertama, apakah ada orang yang mau memasang telinga mendengar kabar tentang hidup yang kekal? Yang kedua, bukankah mereka sangat mementingkan hidup duniawi? Yang ketiga, di samping tahta kaisar, siapakah yang mau menyembah raja segala raja yang kerajaannya kekal, yang tidak berasal dari dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memenuhi pikiran dari Paulus dan membuat hatinya susah disertai rasa takut. Ketika mereka sehari berjalan jauhnya lagi dari Roma, yaitu di Trastevere, 33 rumah penginapan. Datanglah beberapa orang saudara dari Roma menjumpai Paulus. Mereka telah mendengar tentang Paulus dan mereka juga mendengar bahwa Paulus sedang melalui Via Appia. Karena itu mereka datang mengeluh-elukannya. Melihat kasih setia mereka, hati Paulus menjadi gembira. Karena hal demikian, Paulus beroleh tenaga baru, menjadi berani dan tidak gentar menghadapi masa yang akan datang. Di kota Kaisar pun Raja Yesus tidak akan membiarkan hambanya. Di sana ada juga saudara-saudara yang mau berdua bersama-sama dengan dia dan mau berjuang untuk Paulus. Tidak lama kemudian mereka berjalan kembali diiringi oleh saudara-saudara itu dan kemudian memasuki kota Roma. Rumah-rumah berhala dan istana-istananya yang mencuat ke langit dengan gegahnya. Jalan-jalannya yang lebar dan bangunan-bangunannya yang tinggi menjulang ke langit biru menandakan betapa hebatnya tenaga dan juga keahlian manusia. Inilah pusat kerajaan dunia, dan di tempat inilah kekuasaan manusia membumbung sampai ke puncaknya. Di sinilah Paulus akan memancangkan bendera Kristus Yesus. Dengan kata lain, dengan memakai Paulus, Yesus sendiri mengulurkan tangannya ke Roma, kota dunia, pusat pemerintahan seluruh dunia ketika itu. Kristus mulai melalui perjuangannya yang hebat, yaitu menaklukkan Roma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Saudara Hutur. Paulus sebagai orang tahanan di Roma. Sesampainya mereka di kota Roma,
orang-orang tahanan segera dimasukkan ke dalam penjara yang disebut dengan Praetorium. Beberapa waktu kemudian, sesudah sampai di kota Kaisar itu, beberapa orang dari mereka yang sama-sama menderita kesusahan segera menjumpai ajalnya dengan ngerinya di ruangan arena, hanya untuk kesenangan hati orang banyak yang haus akan permainan yang mengerikan. Tetapi Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri, sekalipun segala gerak-geriknya diawasi oleh seorang prajurit yang mengawalnya. Seperti kegiatan-kegiatan Paulus sebelumnya, Paulus segera bekerja dan lepas 3 hari diundangnya lah orang-orang terkemuka bangsa Yahudi berkumpul pada waktu itu. Ada beribu-ribu orang Yahudi di Roma sehingga tidak mungkin berjumpa dengan mereka itu semuanya. Karena itu hanya pemimpin-pemimpin rumah ibadat di Roma itulah yang diundang sebagai seorang guru yang berpengetahuan, yang dididik oleh Gamaliel yang termasyhur itu. Tidak ada perkara sulit baginya untuk mengumpulkan orang-orang yang terkemuka itu. Hal pertama yang diterangkannya adalah apa sebabnya ia naik banding kepada Kaisar. Orang Israel sejati mungkin menganggap hal itu sebagai pengkhianatan kepada bangsa. Oleh sebab itu, Paulus menerangkan bahwa dia terpaksa memilih jalan tersebut. Kedatangannya ke Roma bukan sekali-kali mau mengadukan bangsanya, tetapi sebaliknya dia tetap mencintai bangsa Israel. Biarpun oleh karena banyaknya serangan-serangan dan ancaman mereka, ia terpaksa meminta perlindungan pemerintah Romawi. Ia dibelenggu hanya oleh karena ia percaya kepada Dia yang sekian lamanya diharapkan oleh orang Israel, yaitu Mesias dari Allah Yesus Kristus. Orang-orang terkemuka bangsa Yahudi itu mendengarkan perkataan Paulus dengan penuh minat. Setelah Paulus berhenti berbicara, kemudian mereka menjawab. Mereka tidak menerima surat dari Mahkamah Agama di Yerusalem, sehingga mereka tidak dapat mengemukakan pendapat mereka tentang soal mengenai diri Paulus. Tetapi mereka juga ingin mengetahui lebih banyak tentang mazhab Kristen yang baru itu, karena apa yang mereka dengar sampai sekarang tidaklah menggembirakan sesuai dengan kabar-kabar yang sampai pada mereka. Mazhab itu di mana-mana mendapat perlawanan. Lalu ditetapkanlah suatu hari di mana Paulus akan menerangkannya lebih lanjut. Pada hari yang sudah ditentukan itu, datanglah mereka dengan jumlah yang besar ke tempat penginapannya. Lalu mereka bersoal jawab dari pagi sampai larut malam. Dengan cermatnya Paulus menerangkan semua ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang berhubungan dengan pekerjaan dari Mesias. Lalu kemudian dipaparkannya lah dengan jelas bagaimana semua bunyi surat-surat itu digenapi di dalam Kristus. Beberapa orang di antara yang hadir itu dapat menerima keterangan Kristus. Beberapa keterangan dari Paulus, mereka berpendapat bahwa perkataan Paulus itu adalah benar dan mereka pun percaya kepadanya. Tetapi yang lain ada juga yang menentang dengan keras. Waktu Paulus mau meninggalkan mereka, dikatakannya lah perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Sama halnya dengan perkataan Yesus kepada orang-orang Galilea waktu itu, memulai mengajar dengan perumpamaan. Kemudian Paulus menambah lagi, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Perkataan yang terakhir ini adalah ancaman yang hebat bagi bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi membuang Mesiasnya. Disitulah Raja Israel menjumpai bangsa-bangsa lain. Tetapi perkataan demikian mengandung suatu janji yang berharga sekali untuk semua bangsa di dunia. Demikianlah berakhir pembicaraan Paulus dengan orang-orang Yahudi di Roma. Mereka bubar dan perbedaan paham antara mereka. Mulai dari waktu itu Paulus pergi kepada bangsa-bangsa lain. 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Dan sekalipun ia tidak bisa pergi kemana-mana, sehingga ada kesempatan baginya untuk bekerja, karena ia boleh menerima semua orang yang datang mengunjunginya. Pekerjaan yang dilakukannya itu tidak sia-sia. Dengan terus terang, sedang tanpa rintangan apa-apa,
Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajarnya tentang Tuhan Yesus Kristus. 2.6 2 tahun di Roma. Salah satu kemungkinan besar ialah bahwa sesudah lewat 2 tahun itu Paulus dimerdekakan lagi. Dalam abad ketiga sesudah Masehi, ada undang-undang kerajaan Romawi yang berbunyi, seorang yang didakwa melakukan suatu kejahatan yang hukumannya adalah hukuman mati, maka jika si pendakwa selama 18 bulan tidak datang mengajukan dakwaannya, si terdakwa akan dimerdekakan lagi. Mungkin peraturan seperti itulah yang diberlakukan pada masa itu, karena imam kepala di Yerusalem tidak mau bersusah-susah mengikuti Paulus ke Roma. Maka sesudah lewat waktu 3 tahun, Paulus dilepaskan. Tidak ada tuduhan yang tegas terhadap dia, jadi tentulah ia dimerdekakan. Perkataan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 menunjuk juga ke arah itu, artinya bahwa sehabis 2 tahun itu terjadilah perubahan. Seandainya perubahan itu adalah pembunuhan atas Paulus, tentu Lukas akan menceritakannya, meskipun dengan satu kalimat saja, karena hal demikian dapat diterima bahwa sehabis 2 tahun itu tibalah masa baru dalam hidup Paulus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan oleh saudari Lorenka. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Julianto, yaitu pembahasan 27 pemberitaan Injil di Roma. Pada masa itu sejumlah besar orang-orang Yahudi berdiam di Roma, terutama karena surat perintah Claudius. Di Roma terdapat 10 rumah ibadat sesuai dengan caranya yang tepat. Di sini juga mula-mula Paulus memanggil berkumpul orang-orang Yahudi yang berkemuka. Ia sendiri tidak dapat pergi ke rumah ibadah. Ia merasakan sekali bahwa ia harus menyatakan isi hatinya di depan persekutuan Yahudi. Pertama-tama untuk memberitakannya kepada mereka sebagaimana juga dituliskannya di dalam Roma 1 ayat 16. Mula-mula orang Yahudi, kemudian orang Yunani, tetapi juga maksudnya untuk mengetahui jika Sanhedrin di Yerusalem adalah menulis apa-apa tentang dia. Baru saja 3 hari di Roma sudah dipanggilnya orang-orang Yahudi berkumpul. Ia memulai dengan memberitakan beberapa peristiwa. Pada waktu itu ia mengatakan dengan jelas persekutuannya dengan bangsa Yahudi. Kepercayaan Kristen bukanlah suatu ajaran yang baru, tetapi adalah penggenapan janji Allah kepada para bapa. Ucapan-ucapan dari Paulus sedikit pun tidak mengandung kepahitan. Malah dengan saja tidak diberitahukannya bahwa justru orang-orang Yahudi lah yang telah berusaha membunuhnya dan yang menjadi sebab mengapa ditahan di Yerusalem dan ke Kaisarea. Paulus hanya mengatakan dengan tegas bahwa menguasai Romawi menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Paulus menuturkan bahwa orang-orang Yahudi di Yudea tidak dapat menyetujui keputusan hakim-hakim Romawi. Tetapi dengan apelnya ke Kaisar, ia tidak bermaksud melakukan pengaduan atas bangsanya sendiri, tetapi hanya supaya bebas dari gangguan orang-orang Yahudi. Hal demikian tidak dikupas lebih jauh dari Paulus, tetapi suatu hal yang menyatakan bahwa ia naik apel kepada Kaisar supaya bebas dari bahaya-bahaya yang mengancam dari pihak orang Yahudi. Terlebih-lebih akan berganda ancaman mereka jika ia menyetujui usul Festus supaya yang diperiksa di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang tetap bersikap hati-hati pada saat itu, mereka tidak meminta penjelasan, tetapi Paulus malah memberikannya untuk menenteramkan hati Paulus. Mereka memberitahukan bahwa mereka tidak menerima surat dari Sanhedrin di Yerusalem. Mereka memang mengetahui bahwa Paulus termasuk golongan atau pihak orang-orang Kristen yang oleh Yahudi dianggap sebagai bidat atau partai. Rupanya orang-orang Yahudi kurang atau tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Kristen di Roma. Pada hari yang sudah ditentukan, berkumpullah orang-orang itu. Awalnya terdapat suasana yang baik. Hal demikian mengingatkan kepada pembicaraan Paulus selama 3 minggu di Tesalonika. Seketika juga beberapa orang menjadi percaya, tetapi kebanyakan memalingkan muka. Pada saat itu, Paulus lebih konkret daripada ketika pertemuannya yang pertama. Hal demikian juga dapat dimengerti.
Orang juga telah memintanya untuk berbicara panjang lebar. Paulus menguraikan kesaksian tentang kerajaan Allah dan tempat Yesus Kristus di dalamnya. Pemberitaan tersebut tentu menimbulkan pertentangan besar dengan ajaran Yahudi tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Terlebih-lebih jika orang diam diskusi yang berjam-jam lamanya, semakin tajam mempertentangkan pikiran-pikiran satu sama lain. Akan tetapi, ada juga yang hanya hatinya oleh karena perbuatan itu dan secara terang-terangan menyatakan juga, tetapi yang lainnya dengan sadar menolak Injil. Tentu saja orang Yahudi mengenali perkataan Nabi Yesaya. Sehingga dengan batas terang Paulus mengatakan Israel akan menolak keselamatan dan akan jatuh, tetapi hal ini berarti kebangkitan bagi orang-orang kafir atau bangsa-bangsa lain. Mereka akan mendengar berita Injil dan menerimanya. Sehingga pada akhirnya tercapailah tujuan dari Paulus. Tuhan yang bangkit telah mengutusnya sebagai rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus bertugas membuka mata mereka supaya mereka berbalik dan dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang sudah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sewaktu Paulus tiba di Roma, ia telah melaksanakan tugasnya. Ia mendekati kota abadi dengan perasaan puas karena pengetahuan bahwa di setiap pusat strategis di seluruh dunia dikenal pada waktu itu. Ada kelompok-kelompok orang yang percaya kepada Kristus dan yang hidupnya sama seperti dia, yang dibimbing oleh dia. Pembahasan 28, kematian Paulus. Cerita dalam Kisah Para Rasul berakhir dengan tibanya Paulus di Roma. Lukas lebih menaruh perhatian terhadap laporan merembaknya berita Kristen dari Yerusalem ke Roma daripada terhadap para pembawa berita dipilih Allah untuk menyiarkan kabar baik itu. Tetapi semua tradisi jemaat mula-mula menyatakan bahwa Paulus mati syahid di Roma pada waktu penganiayaan yang diperintahkan Nero pada tahun 64 Masehi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa setelah penundaan yang sama, akhirnya Paulus diadili di Roma. Mungkin ia dihukum mati setelah itu, walaupun melihat betapa enggannya Felix dan Festus mengirimnya ke Roma guna diadili, rasanya kecil kemungkinan ia dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan yang menyebabkan ia dikirim ke Roma. Oleh karena pengadilan tersebut mungkin berlangsung pada tahun 62 Masehi, Paulus kelihatannya tetap melakukan kegiatan lain sampai pada pengadilan yang terakhir serta kematian di bawah Nero pada tahun 64. Ada dua kemungkinan bagi kegiatan-kegiatan Paulus, yaitu yang pertama, Paulus memenuhi keinginannya untuk pergi ke Spanyol. Tidak ada bukti dari Alkitab yang mendukung hal ini, tetapi ada tradisi Spanyol yang mendukungnya, dan ada juga pernyataan dalam 1 Clemens V atau surat yang diutus sekitar tahun 95 Masehi oleh Clemens dari Roma kepada jemaat 6 Korintus bahwa ia melakukan hal itu. Akan tetapi, mungkin para pencetus tradisi berdasarkan pernyataan mereka atas perkataan Paulus dalam Roma 15 ayat 24 dan berasumsi karena ia ingin mengunjungi Spanyol, ia benar-benar telah melakukannya. Yang kedua, kemungkinan lain timbul dari acuan mengenai perjalanan-perjalanan Paulus dalam surat-surat pastoral ayat 1-2 Timotius dan Titus. Surat-surat tersebut memberi kesan bahwa setelah ia dibebaskan, Paulus mengunjungi lagi beberapa kota yang telah dikunjungi sebelumnya di Asia Kecil dan Yunani, dan juga beberapa tempat lain yang tidak tersebut dalam Kisah Para Rasul dalam surat terdahulu seperti kota Kolose dan Nikopolis serta Pulau Kreta. Sebenarnya tidak dapat dipastikan bahwa kunjungan-kunjungan Paulus dilakukan menjelang akhir hayatnya. Namun kunjungan-kunjungan itu sulit dicocokkan dengan cerita dalam Kisah Para Rasul. Lebih mudah disimpulkan bahwa yang diacu oleh penjelasan perjalanan misioner lain setelah kunjungan Paulus yang pertama ke Roma. Meskipun diakui masih sulit untuk mencocokkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Lorenza, hubungan-hubungan dalam Alkitab. 1. Kisah Para Rasul 28 ayat 4. Pikiran bahwa ada hubungan langsung antara kesukaran-kesukaran, penyakit-penyakit, dan cobaan-cobaan lain sebagai hukuman atas dosa-dosa tertentu. Persoalan demikian juga dibicarakan dalam Ibrani 12 ayat 1-17 yang menguraikan tentang perkataan yang terkenal dari Amsal 3 ayat 11 dan 12, yaitu tentang pengajaran Tuhan.
2 Kisah Para Rasul 28 ayat 5. Pada peristiwa ini digenapi pula kepada Paulus perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang diutusnya. 3 Kisah Para Rasul 28 ayat 7, penjelasan tentang pembenaran yang khas dari apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 1 dan 2. 4 Kisah Para Rasul 28 ayat 25, di sini Paulus mengutip perkataan yang keras dari Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Dengan perkataan ini juga Yohanes berbicara dalam kitab Injilnya, yaitu Yohanes 12 ayat 37 sampai 41, tentang pemberitaan Tuhan Yesus dan pekerjaannya yang nampaknya gagal. Tuhan Yesus sendiri telah mempergunakan perkataan-perkataan Yesaya sebagai suatu pembenaran pengajarannya dalam Matius 13 ayat 15. Sebagaimana dalam Matius 15 ayat 7 dan Markus 7 ayat 6, di sini Paulus berkata bahwa benar sekali, kemudian menyusul perkataan Yesaya dengan meneladani Yesus Kristus, maka Paulus hendak mengatakan dengan jelas bahwa perkataan ini sungguh-sungguh dikenakan kepada para pendengarnya, kecuali mereka bertobat dari ketidakpercayaannya. 5 Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Dari berbagai keterangan dapat ditarik kesimpulan bahwa jemaat di Roma pada pokoknya terdiri dari orang-orang Kristen asal kafir. Selain dari itu, surat Roma menurut isinya pastilah juga menunjuk kepada inti-inti yang penting dari orang-orang Kristen asal Yahudi yang untuknya Paulus menulis uraiannya. 6 Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31. Timbullah pertanyaan dengan cara bagaimana Paulus telah memperoleh nafkahnya selama 2 tahun itu. Pastilah berdasarkan kasih jemaat di Roma senantiasa siap sedia untuk memberikan kepada Paulus apa yang diperlukannya. Tetapi dari luar kota juga disampaikan tanda-tanda dari orang-orang yang telah tulus hati dan sesungguhnya menyatakan turut merasakan penderitaan Paulus. 4 kesimpulan. Pada akhir suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus membuat suatu pernyataan luar biasa. Aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dalam Roma 15 ayat 23. Namun diketahui bahwa tidak mungkin seluruh Asia Kecil dan Jariah, bahkan wilayah pelayanan Paulus pada saat itu sudah diinjili seluruhnya. Paulus memandang bahwa tugas misionernya ialah mendirikan jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma. Dari tempat-tempat tersebut, wilayah sekitar dapat dicapai. Pada tahap tersebut, Paulus telah menyelesaikan tugas itu di wilayah kerjanya. Ia telah membentuk jemaat-jemaat yang berkembang pesat di semua pusat penduduk yang utama. Urusan membentuk jemaat-jemaat lain di wilayah sekitarnya sekarang merupakan tugas orang-orang Kristen baru.